Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di chapter 5. It's a beautiful day. Ini adalah channelnya Abdul Luki, channel saya sendiri. Kita akan bahas kelas 7. Caranya mudah sekali. Kalian ikut baca, saya bacain dengan benar. Pelan, ya nggak pelan banget, tapi ya benar lah. Sambil kalian baca sambil latihan, biar kalian juga bisa cepat bacanya. Nanti sambil saya artikan, oke? Insya Allah selesai chapter ini, kalian bisa baca, kalian ngerti artinya apa, maksudnya apa, yang penting mana. Kalau bisa, syukur-syukur kalian sambil tandain di bukunya. Jadi jelas lah gitu ya, efektif, cepet, jos lah kita ya. Oke, kita langsung mulai. It's a beautiful day. Ini adalah hari yang cantik gitu ya. We will learn to ask for. Kita akan belajar ask for and give information related to the qualities of people. Bertanya dan memberikan informasi terkait dengan quality atau kualitas dari manusia, animals itu hewan, and things dan benda-benda. In order to identify. Gunanya apa? Untuk mengidentifikasi, to criticize and to praise them. Untuk mengkritisasi, untuk mengkritik dan atau to praise them, untuk mengangkat mereka, menyanjung mereka. Jadi satu-satu ya. Kualitas itu apa? Kualitas itu kualitas. Kualitas itu apa? Kualitas ya orang ini tinggi, orang ini nggak tinggi gitu ya. Orang ini termasuk misalnya pinter, nggak pinter gitu, besar, kecil, itu kualitas. Oke? Identifikasi itu ya memahami lah gitu ya, memberikan label sebetulnya. Mengidentifikasi itu apa ya biar kita ngerti lah, biar orang ngerti gitu, ini tinggi, ini rendah gitu misalnya, itu juga mengidentifikasi. Mengkritik ya kita tahu lah, mengkritik. To praise them, menyanjung, kita juga paham itu ya. Oke, ini gambarannya. Kita lanjut. Observing and asking question, mengobservasi dan menanyakan pertanyaan. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran dari para pembicara di dalam conversation ini, di dalam percakapan ini. Here what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati kepada guru kita yang membacakan percakapan ini. Second, kedua, we will repeat the conversation after our teacher. Kedua, kita akan mengulangi percakapannya setelah guru kita. Sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Secara kelompok, kita akan memainkan itu percakapannya, peran, roles itu peran, of the speakers, dari para pembicara in the conversation, di dalam conversation ini, di dalam percakapan ini. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyampaikan kalimat itu, sentence itu kalimat, sentences ada s-nya di belakang, ini kalimat-kalimat. Loudly, loud itu keras, loudly itu secara keras, clear itu jelas, clearly itu secara jelas, correctly, correct itu benar, correctly adalah secara benar gitu ya. Oke, there are garbage cans too. We can keep this park clean. They are pretty. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Look. Sebentar, ini saya geser aja ke sini. Oke. Look, there are butterflies. I do too. This is wonderful park. Oke, kita urutkan dari yang paling atas. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Jadi taman ini itu cakep lah gitu ya. Dan flowers apa? Bunganya colorful itu berwarna-warni. I like this park, saya suka taman ini. They are pretty, cakep-cakep gitu ya. They itu kan mereka, pretty itu cantik-cantik. There are garbage cans too. Ada tempat sampah juga. Garbage itu sampah, cans itu sebetulnya kaleng ya, tapi kita bilang garbage can itu tempat sampah. Two itu juga.
We can keep this clean. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga taman ini biar bersih. Look, there are butterflies. Lihat, ada kupu-kupu gitu. I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice. Udaranya sejuk gitu ya, menyenangkan sebenarnya. Is nice. Nice itu menyenangkan. Tapi the weather is nice kalau bahasa Indonesia kita bilang udaranya enak gitu ya. It's a beautiful park. Ini adalah taman yang cantik. I do too. This is a wonderful park. Saya juga suka gitu ya. Karena I do itu sebetulnya do-nya tergantung dia sebelumnya ngomong apa. Tapi yang sebelumnya kan dia bilang I like, saya suka kan dia. I do berarti saya juga suka gitu. This is a wonderful park. Ini taman yang wonderful. Wonderful itu indah, luar biasa gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, we will play the roles of the speakers in the conversation. Ini sama ya, yang sama-sama saya nggak terlalu ngulangi artinya, tapi saya persingkat aja. Jadi kita akan memainkan conversation itu tadi. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Second, pertama kita dengerin. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Kemudian kita ulangi. Then, kemudian in groups we will play the roles of the speakers in the conversation. Secara berkelompok kita akan memainkan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Taman ini shady tadi udah artinya and the flowers are. Oh ini udah, saya tadi udah terjemahin satu-satu ya. Ini saya ulang baca aja ya. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful and it's a beautiful day. Kita lanjut. We will work in groups. We will list the speaker's statement about the park. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Kita akan melis. Melis itu menuliskan gitu ya. Mendata lah, sejenis itu. Listing, membuat list. The speaker's statement about the park. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara tadi tentang taman. Here what we will do. We will work in groups. First, we will study the examples carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan hati-hati. We will copy and handwrite them in our notebooks. Kita akan menyalin dan menuliskan yang tadi tulisan-tulisan itu di buku kita. Second, kedua, we will discuss to find the speaker's statement about this park. Kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan dari pembicara itu, para pembicara, speaker itu kan pembicara, speakers, pembicaranya ada banyak. Ini ada apostrof, ini nyebutnya apostrof, tanda baca ini. Statement itu kan pernyataan. Jadi pernyataannya si para pembicara. About the park, tentang taman itu tadi. The park. Jadi park itu kan taman. Kenapa ada the? The ini menunjukkan kayak misalnya kalau di bahasa Indonesia kan bisa aja bilang tadi gitu, yang itu, park yang itu gitu. Yang tadi udah dibahas karena parknya sudah dibahas, jadi kita tambahkan the karena the ini menunjukkan spesifik taman yang tadi itu. Third, ketiga, every one of us will handwrite the sentences on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan the sentences on a piece of paper. Menuliskan kalimat-kalimat itu di kertas. Jadi ditulis masing-masing di kertas gitu ya. Jadi biar masing-masing bisa berperan sesuai yang tadi itu. Finally, terakhir, in each group we will read all the sentences to each other orally. Di dalam kelompok kita akan membacakan semua kalimat itu ke satu dan lain secara lisan, orally lisan.
We will use a dictionary, kita akan menggunakan kamus. We will spell the words, kita akan mengeja kata, and use the punctuation marks and capital letters correctly. Kita akan menggunakan, kita akan mengeja, artinya kalau di bahasa Inggris kan memang tulisannya agak beda ya, kadang one gitu ya. One itu kan bacanya one, kita pikir WAN, kan enggak, tulisannya ONE gitu. Artinya spellnya benar, tulisannya benar. And use the punctuation marks, dan menggunakan tanda baca yang misalnya koma, titik gitu ya, titik dua gitu. And capital letters correctly. Capital letters itu huruf besar correctly, secara benar. Jadi misalnya setelah titik itu kan huruf besar, kalimat pertama diawali dengan huruf besar gitu ya misalnya. Correctly. When we are writing, ketika kita nulis, we will say the sentences loudly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan keras, clearly, dengan jelas, and correctly, dengan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan datang ke guru kita untuk help itu bantuan. Jadi intinya kita kalau ada masalah, kalau kita nggak tahu, kita tanya ke guru kita. According to the students, the mark has the following good qualities. Menurut para siswa, the park ini salah tulis, ini the park. The park itu artinya apa? Taman tadi ya. Has following good qualities, memiliki kualitas yang bagus sebagai berikut. This park is shady. Itu misalnya 1, 2, 3. Tadi kan banyak ya. Oke. Siti likes the park because Siti suka taman itu karena the park is shady. Udin likes studying in the park because the weather is nice. Ini Siti likes the park. Siti suka taman itu tadi because karena the park is shady. Kan Siti tadi ngomong apa gitu ya, ditulis saja di sini. Udin likes studying in the park because Udin suka belajar di taman itu karena the weather is nice. Ini satu. Mungkin ada yang lain kan, tadi dia ngomongnya agak banyak misalnya gitu. Ditulis di situ. Nah, selanjutnya we will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan memainkan peran itu tadi. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Kita akan dengerin guru kita. Second, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Jadi yang kedua kita ulang. Then kemudian in groups we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bikin kelompok kemudian memainkan peran itu tadi ya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Wow, kelasmu itu bersih dan tidy itu rapi. Nothing is dirty and messy. Gak ada yang kotor dan berantakan. Thank you, terima kasih. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Our itu punya kita, schoolyard itu lapangan sekolah. Jadi lapangan sekolah kita sangat besar. We can play badminton, kita bisa bermain badminton, and do many other activities here, dan memainkan banyak kegiatan di sini. Banyak kegiatan lain. Yes, it's big enough for the activities. Iya, cukup besar untuk berbagai aktivitas. Oke. Wow, your car is very nice, Siti. Wow, mobilmu sangat nice. Nice itu bagus gitu lah ya kalau di mobil. Thank you. Terima kasih. It's an old car but it's very fast. Ini mobil lama tapi sangat cepat, kencang. The music is too loud. I can't study with this loud music. Ini kan dia masang mungkin radio, mungkin tape gitu ya. Mungkin kalau sekarang ada handphone gitu. The music is too loud. Musiknya terlalu keras. I can't study with this loud music. Saya nggak bisa belajar dengan musik yang keras ini. Sorry, I'll turn down the volume. Mohon maaf. Saya akan menurunkan volumenya. Kita baca dari atas ya. Kalau tadi ada jejar-jejar ya tetap baca yang posisinya paling atas. Biasanya
oleh penulis itu udah diurutkan gitu, posisi dari yang paling atas kemudian bawah-bawah gitu. Karena kadang kan kalau orangnya banyak kayak tadi itu, dia posisinya agak sulit ya kalau dilihat gitu ya. It's dark in here. I'll open the curtains. Ini di sini gelap. Saya akan buka kordennya. That's a good idea. Thank you. Ini adalah ide yang bagus. Terima kasih. We will work in groups. We will list the speaker's statement about the things. Here are what we will do. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, we will study the examples carefully. Kita akan belajar contohnya secara hati-hati. We will copy and handwrite them in our notebooks. Kita akan menyalin dan menuliskannya mereka. Menuliskan tulisan-tulisan itu tadi di buku kita. Second, kedua, we will discuss to find the speaker's statement about the thing. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan para pembicara itu tadi tentang barang-barang yang ada. Third, ketiga, every one of us will handwrite the sentences on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan kalimat di kertas. Ini hampir sama kayak tadi, dibikin kertas-kertas masing-masing. Finally, in each group, we will read all the sentences to each other orally. Terakhir, di dalam kelompok kita akan membacakan semua percakapan itu secara lisan. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, we will say the words slowly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Oke, ini tadi sudah disampaikan. What do they say about the things? Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities here. Ini bagus nih. Jadi ini kita tadi perlu tahu namanya siapa aja. Misalnya tadi Dayu bilang bahwa kelasnya Lina itu sangat bersih dan rapi. Benny mengatakan bahwa schoolyard itu lapangan sekolah is very large, sangat besar. Di sini kan tambahan ya. They can play badminton and do many other activities there. Mereka bisa bermain badminton dan melakukan banyak kegiatan lain, other activities, kegiatan lain there, di sana. Many ini banyak. Oke, jadi itu tadi dituliskan lagi seperti ini, gampang banget, tinggal dicari namanya siapa. Kalian udah pasti lebih paham dari Bapak ya, namanya mereka siapa, kemudian dituliskan yang mereka sampaikan apa gitu. Gampang banget. Tapi memang perlu latihan. Bahasa Inggris ini paling gampang itu dengan latihan baca, latihan nulis gitu ya. Itu akan sangat membantu. Saya dulu satu kata misalnya schoolyard gitu, schoolyard. Schoolyard ini saya tulis schoolyard gitu ya, berulang-ulang sampai 5 halaman. Wah, setelah 5 halaman dengan mudah saya tulis schoolyard gitu. Ya memang begitu. Oke, kita lanjutkan. We will play the roles of the speakers in the conversation. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher, read the conversations. Second, we will repeat the conversation after our teacher, sentence by sentence. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Jadi intinya hampir sama kayak tadi. Pertama kita dengerin guru kita, kedua kita ulangi, ketiga kita akan coba baca ya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. At school, Edo, Siti, your house is far from your school, but you always come on time. Siti, rumahmu itu jauh dari sekolah, tapi kamu selalu datang tepat waktu. Siti, I always go to school at 6 a.m. Saya selalu pergi ke sekolah jam 6 pagi. AM itu after midnight. Midnight itu tengah malam, after itu setelah. Jadi jam 6 setelah tengah malam itu artinya jam 6 pagi. Kalau jam 6 PM, PM itu P itu pas, M itu midnight, jadi sebelum tengah malam. Jam 6 sebelum tengah malam itu artinya jam 6 malam ya. Tengah malam itu kan jam 12 malam atau jam 00. That's why I'm never late. Itulah mengapa saya nggak pernah telat. In Lina's room, di dalam kamarnya Lina. Siti, Lina, your room is very unique.
Lina, kamarmu sangat unik. It has things with many different colors and shapes. Kamarmu ini, itu dia, tapi kalau ini kan di kamar, jadi ini bahas tentang kamarnya. It has things. Dia punya barang-barang dengan warna yang berbeda-beda dan bentuk juga yang berbeda-beda. Lina, yes, that's right. Ya, benar. It has two pink chairs. Punya 2 kursi pink, a red bed, kasur merah, a rectangle table, dan table ini meja. Rectangle ini kotak ya. Siti, and a round table and a blue bookshelf. Jadi ada 2 tablenya, and a round table dan meja yang bundar, and a bookshelf and a blue bookshelf. Bookshelf itu kemarin ada di bab sebelumnya. Bookshelf itu tempat buku ya, rak buku. Blue itu warnanya biru. You are right, kamu benar. I never realized that my room is very colorful and has many things with different shapes. Kamu benar. Saya tidak pernah menyadari gitu. Realize itu menyadari bahwa kamar saya sangat berwarna dan punya banyak barang dengan bentuk yang berbeda-beda. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. In Benny's living room, di ruang keluarganya Benny. Udin atau ruang tengah ya. Kemarin kita nyebutnya sebagai ruang tengah. Benny, your couch is very comfortable. Benny, sofamu ini sangat nyaman. Thank you, terima kasih. I like this couch too. Saya suka sofa ini juga. And I like the color. Dan saya suka warnanya. Yeah, I like dark brown too. Saya suka dark brown. Dark ini adalah gelap, brown itu coklat, artinya coklat yang gelap, atau kalau di Indonesia disebut coklat tua ya. Ya, saya juga suka coklat tua gitu ya. And you have a very big TV. It's awesome. Dan kamu punya TV yang sangat besar. TV ini juga kita di bahasa Inggris kita juga sering sebut dengan TV, television, tapi kita juga sering ini dengan TV gitu ya. It's awesome. Itu sangat keren gitu. In Siti's kitchen, di dapurnya Siti. Sorry guys, the kitchen is small. Mohon maaf guys, mohon maaf teman-teman. Dapurnya kecil. It's not comfortable for all of us. Tidak nyaman untuk semua dari kita gitu. Nggak nyaman karena kita banyak banget, jadi nggak nyaman gitu intinya lah ya. It's okay, nggak apa-apa. I think it's very nice kitchen. Saya nggak apa-apa. Saya pikir dapur ini sangat nice, sangat menyenangkan, atau sangat cakep gitu ya. Look at this purple dish rack. Lihat ke rak dish ini piring, rak piring yang berwarna purple. Purple. Jadi kalau kita nerjemahin kalau di bahasa Indonesia biasanya dari ujung ke sini gitu ya. Kalau bahasa Inggris memang kalau nyusunnya sering kali dibalik. Purple itu apa tadi? Ungu ya. It's very cute. Sangat manis, sangat lucu gitu. Yes, yeah. And everything is very well organized. Dan semuanya sangat well organized, itu disusun dengan rapi. It's a very neat kitchen. Dapur yang sangat rapi. Neat itu juga rapi. Well organized itu arti sebenarnya adalah disusun dengan sangat baik gitu. Neat itu ya rapi, licin, rapi, neat itu. Oke ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kita cepatlah pokoknya. We will work in groups. Kita akan dalam kelompok. We will list the speaker statement about the thing. Kita akan dibikin statement kayak tadi, diurutkan. Here what we will do. We will work in groups. First, we will study the examples carefully. We will copy and handwrite them in our notebooks. Second, we will discuss to find the speaker statement about the things. Third, every one of us will handwrite the sentences on a piece of paper. Finally, in each group, we will read all the sentences to each other orally. Ini kalau mau detailnya tadi saya sudah sampaikan, artinya intinya ditulis nanti dibaca ya. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, ketika kita nulis, we will say the words slowly. Jadi sambil nulis sambil
baca gitu. Loudly keras, clearly itu jelas, correctly itu benar. If we have any problem, we will go to our teacher for help. We know from the conversation that, kita tahu dari pembicaraan itu tadi bahwa Siti's house is far from her school. Rumahnya Siti itu jauh dari sekolah, but she always comes on time. Tapi dia selalu datang tepat waktu. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Dia nggak pernah telat karena dia berangkat ke sekolah jam 6 pagi. Lina's room is ini bla bla bla, Benny's couch is bla bla bla, Siti's kitchen is bla bla bla. Ini gampang banget, yang tadi diulang. Kalau bingung nanti disesuaikan, bisa ditanyakan ke guru. We will tell the qualities of the things and rooms that we really have in our schools. Jadi kita akan menyampaikan kualitas dari barang-barang dan ruangan-ruangan. Room itu bisa kamar, bisa ruangan, tapi intinya sebetulnya ruangan. Cuma kalau di Indonesia kita kan suka bilang kamar gitu ya, di beberapa kamar yang kita punya di sekolah kita. Here are what we will do, ini yang mau kita lakukan. We will work in groups. First, we will discuss and decide 10 objects, rooms, and things. Jadi kita akan mendiskusikan dan menentukan 10 barang, baik itu kamar ataupun benda ya. Jadi bisa 10 ruangan, bisa 10 benda. We really have in our school and their qualities. Yang kita punya di sekolah kita dan juga kualitas mereka. Gitu ya, kualitas dari barang atau ruangan itu. Second, kedua, each one of us will handwrite the sentences on a piece of paper, like the example. Kita tulis saja seperti di contoh. Finally, we will read the group's work to the class. Kita akan membacakan hasil kerja kelompok itu tadi ke kelas. Kelas itu teman-teman di kelas. Orally, secara lisan. We will use a dictionary. We will spell the words correctly. When we are writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. This is our school. Ini adalah sekolah kita. It is large, clean, and green. There are many shady places. For example, apa? Jadi ini sekolah kita itu besar, clean itu bersih, and green itu hijau. Hijau itu artinya banyak rumput misalnya ya. There are many shady places. Ada banyak tempat keren lah gitu ya. For example, seperti contohnya, jadi shady ini kita suka bilang bisa keren, bisa juga sebenarnya ini tempat yang teduh gitu ya, teduh. Oke ya. Dari kata shadow. Shadow itu kan bayangan, shady itu teduh. Oke. We will tell the qualities of the things and rooms that we really have in our houses. Kita akan menyampaikan kualitas dari barang dan kamar atau ruangan yang kita betul-betul punya di rumah kita. Here are what we will do. We will work in groups. Jadi ini sebetulnya memang melatih kita ya untuk menyampaikan hal-hal yang ya sebenarnya buruk juga boleh kita sampaikan, tapi seringkali kita melupakan gitu. Kayak misalnya tadi ya, tempat dapurnya kecil gitu ya, tapi ada sisi positif dari kecil itu, misalnya hangat gitu ya. Misalnya juga jadi bisa ditata dengan rapi, karena kalau besar kan natanya sulit, kalau kecil natanya lebih mudah. Misalnya hal-hal itu kita lebih, kalau bisa kita tonjolkan hal-hal positifnya, walaupun sebenarnya hal negatif juga bisa kita sampaikan. Here are what we will do. We will work in groups. First, each one of us will decide 10 objects, rooms, and things we really have in our houses and their qualities. Second, kedua, each one of us will handwrite the sentences on a piece of paper, like the example. Finally, we will read the group's work to the class orally. Ini pertama kita akan menentukan 10 barang, baik itu ruangan ataupun benda yang kita betul-betul ada di rumah kita dan kualitasnya seperti apa. Kedua, masing-masing dari kita akan menuliskan kalimatnya di kertas. Jadi kalau kita udah putuskan kemudian ditulis kayak tadi ya, seperti contoh. Kemudian kita akan bacakan di kelas. We will use a dictionary. We will spell the words and use punctuation marks and capital letters correctly. When we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. This is my house. Ini rumah saya. It is small. Ini kecil. I like it because it is
nice. Saya suka karena cakep gitu ya. The living room, ruang keluarga atau ruang tengah, is small, kecil. The TV is very big. TV-nya besar sekali. Very itu sangat, atau besar banget kalau di kita. The room is very clean. Kamarnya sangat bersih and comfortable atau nyaman. For example, ini contohnya. Kalian bisa tuliskan dan seterusnya. Nah, terima kasih. Kita potong dulu sampai sini bagian pertama dari chapter 5. Kita akan lanjutkan di part 2. Biar nggak terlalu capek juga kalian baca banyak gitu ya, capek lah. Toh di kelas juga dibagi-bagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga bisa kalian saksikan banyak hal di channel ini untuk saya siapkan ke teman-teman yang sedang belajar dan juga sedang kuliah juga sebenarnya. Kalian bisa lompat seperti anak kuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.